Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa pagi hari ini. Ada sukacita, ada pemulihan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap kita diberkati pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau melalui pujian penyembahan kami. Persiapkan kami pagi hari ini Tuhan, membawa hati kami yang merindu untuk lebih mengasihi-Mu. Kami tahu Tuhan, beberapa dari kami saat ini ada di rumah. Kami sangat merindukan berada dalam hadirat Tuhan melalui ibadah kami. Pulihkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga pagi hari ini kami benar-benar layak di hadirat Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, badai ini akan berhenti sampai kapan. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan kami tidak pernah berubah. Tuhan kami selalu setia melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan semangat kami, sukacita kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik dalam ibadah kami, hanya di dalam iman percaya kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sungguh besar. Izinkan kami untuk lebih dalam melayani Engkau, untuk lebih dalam melayani Engkau.
Sungguh kami membuka hati kami untuk menyanyikan Engkau. Bapak Ibu yang ada di rumah, pujikan-pujian yang sesuai hati, angkat suaramu katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, melebihi segalanya dalam hidup kami, melebihi segala permasalahan hidup kami, melebihi segala ketakutan dan kekhawatiran hamba dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam satu-satunya kami tinggikan dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Tidak pernah ada yang lain dalam hidup kami ya Allah. Ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
saya berkata, amin, haleluya. Ada Tuhan baik dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Yes.
anugerah-Mu itu melimpah di dalam setiap kehidupan kami, umat yang percaya kepadamu. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Namun hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan dan tahun berlalu, kasih setia Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan kami. Dalam segala situasi keadaan, apapun yang ada di depan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Ebenezer, kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Bahkan kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Roh Kudus. Kami mohon urapan-Mu turun atas kami, memberkati acara ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga acara ibadah kami ini benar-benar memberkati setiap kami, baik hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat dan semua yang menikmati acara ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati mereka dan memberkati mereka, sehingga pada waktu mereka mengakhiri ibadah ini, Tuhan, ada damai, sejahtera dan sukacita melimpah di dalam kehidupan mereka, dan iman percaya mereka tetap kokoh di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat membutuhkan firman-Mu pagi hari ini, firman yang memberi kekuatan, firman yang memberikan penghiburan, firman yang akan memerdekakan roh dan jiwa kami dari segala tekanan-tekanan yang menghimpit kehidupan kami. Dan firman ini Tuhan yang akan menuntun kami, membawa dan menuntun kami kepada kemenangan di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan hikmat pewahyuan-Mu turun atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hati yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa kiranya Tuhan berfirman kepada kami. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Semalam saya mempersiapkan firman ini, tapi saya sampai pagi hari saya belum mendapatkan firman. Tetapi pada saat saya masuk setelah bersih-bersih, dan saya mendapat firman ini, dan Tuhan ingin saya membagikan kepada jemaat dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Kita akan baca kitab Yeremia pasal 17. Kitab Yeremia pasal 17, kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca. Yang ada Alkitab silakan buka, atau Alkitab saudara mengikuti sama-sama yuk. Saya akan bacakan buat saudara. Sudah dapat ya? Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang pelantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meratakan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, dalam kehidupan manusia ada dua, yaitu yang pertama nasib baik dan nasib jelek. Dalam kehidupan manusia ada dua hal. Ada sebagian orang yang hidupnya diberkati, tetapi ada orang yang hidupnya di bawah kutuk. Cirinya, orang yang hidup diberkati itu apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tapi orang yang di bawah kutuk, hidupnya itu sengsara, sulit. Mendapatkan rezeki itu harus banting tulang. Ada istilah dikatakan siang jadi malam, malam dijadikan siang, kaki dijadikan kepala, kepala jadi kaki, muntang manting kerja berat, dan hasilnya. Alkitab berkata, saudaraku, orang yang dibawah kutuk itu seperti tinggal di tanah angus, di padang asin, saudaraku, yang tidak berpenduduk. Jiwanya mengalami kekeringan, jiwanya mengalami kegerusan di dalam hidupnya. Dan tidak sedikit orang-orang yang hidupnya di bawah kutuk, hidupnya itu susah, menderita, sampai tua elek tetap susah. Nasibnya tidak pernah berubah jadi baik. Saya berharap, saya berdoa, nasib saudara dan saya sebagai orang Kristen hari ini jauh lebih baik daripada nasibmu dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan nasib saudara yang akan datang jauh lebih baik daripada hari ini, kalau saudara dan saya bisa menangkap firman yang Tuhan sampaikan pagi hari ini. Alkitab berkata, ada dua orang macam, orang yang terkutuk dan orang yang diberkati. Dan saudara mau milih mana? Saudara mau jadi orang yang diberkati atau orang yang dibakutuk? Saya percaya semua yang ada, semua yang mendengar firman ini pasti kepingin hidupnya di bawah berkat Tuhan, bukan di bawah kutuk. Amin. Nah saudaraku, kita sekarang akan melihat ciri-cirinya bagaimana sih orang yang hidupnya tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada berkat Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku, hidupnya susah, miskin, menderita, kekurangan, sakit-sakitan. Saudaraku, Alkitab berkata, saudaraku, ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini yang pertama. Kalau saudara hidup kita dalam segala hal suka mengandalkan manusia, waktu engkau susah, waktu kita kekurangan mengandalkan famili yang kaya, pada waktu saudara dan saya susah, menderita, saudara mengandalkan manusia. Saudara merasa pada waktu sakit, saudara mengandalkan dokter. Oh, banyak dokter terkenal hebat-hebat. Ada dokter jantung yang hebat. Saudara dan saya, banyak orang yang tidak takut menghadapi penyakit karena dia suka mengandalkan manusia. Dia yakin kalau dia datang ke dokter ini, rumah sakit ini, dia akan sembuh. Jadi dia tak perlu takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin supaya saudara dan saya jangan mengandalkan manusia. Engkau akan kecewa.
Dokter yang hebat-hebat aja hari ini mati karena COVID-19. Amin. Dokter yang terkenal hebat hari ini dengan virus yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata bisa mati. Oleh sebab itu pada waktu saudara dan saya sedang mengalami penderitaan sakit di rumah sakit, jangan andalkan manusia biarpun dia adalah seorang dokter, dan jangan mengandalkan obat. Tetapi Tuhan hari ini ingin supaya saudara dan saya sebagai anak Tuhan hari-hari ini andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau dan saya akan melihat campur tangan Tuhan itu dahsyat. Hari ini jangan mengandalkan, kalau saudara kita sebagai hamba Tuhan mengandalkan pelayanan, stres, orang-orang tanah, panggilan. Gereja tutup, masjid tutup. Ayo pemain musik. Biasanya minggu kita main musik bisa sehari dalam ibadah 4 kali 5 kali kebaktian. WL yang biasanya diundang kemana-mana, apalagi termasuk saya pengkhotbah. Beliau saudara. Berapa hari yang lalu kami memberikan sumbangan untuk pondok pesantren. Dari gereja kami sumbang. Bapak agamanya ngomong sama saya. Dia ngomong puji Tuhan. Bapak agamanya itu ngomong puji Tuhan. Dia ngomong terima kasih Bapak Pendeta. Puji Tuhan. Karena apa? Ternyata bukan saja pendeta yang tidak ada pelayanan, tapi mereka berkata, aduh Pak, semua jadwal dibatalkan semua. Anak-anak santri saya ini aduh susah hari-hari ini. Saya matur nuwun Pak, Bapak ingat saya. Rupa-rupanya dampak seperti ini yang terjadi di tengah-tengah kita, di bangsa kita, tidak hanya dialami oleh para pendeta, tetapi tokoh agama-agama lain pun mengalami hal yang sama. Dan hari-hari ini Tuhan sedang melihat mana orang-orang yang beragama, orang-orang yang selama ini percaya kepada Allah. Apakah mereka tetap mengandalkan Tuhan, ataukah mereka mengandalkan pekerjaan mereka, status mereka, usaha pekerjaan mereka, pabrik mereka, kekayaan mereka? Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang seperti ini, jangan mengandalkan manusia, engkau akan terkutuk. Saya menasihati anak-anak, jangan mengandalkan orang tua. Orang tua ini ada batasnya. Kalau satu saat kita sebagai orang tua yang selama ini mengayomi anak, diandalkan oleh anak, tapi pada saat orang tua itu dipanggil Tuhan, engkau mau mengandalkan siapa? Oleh sebab itu saya beritahukan kepada saudara, ibu-ibu, istri-istri, jangan kau suka mengandalkan suamimu. Karena pada saat suamimu dipanggil Tuhan, atau pada saat suamimu salah jalan meninggalkan engkau, apa yang kau andalkan? Disinilah Tuhan sedang ingin supaya kita melatih iman kita, supaya kita mulai belajar, mulai sedikit demi sedikit, mulai hal-hal yang kecil, kita mulai belajar andalkan Tuhan. Amin. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hidupmu sekarang ini saya beritahukan, jangan andalkan anak.
Mungkin sudah berkata sekarang, Pak, maaf kalau saya tidak andalkan anak bagaimana? Karena hidup saya sudah tua, gak bisa kerja. Wes pensiun, Pak. Belum tentu hari ini orang tua yang mengandalkan anak hidupnya bahagia. Itulah sebabnya Alkitab berkata menasihati kita lewat Nabi Yeremia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan ingin, saudaraku, kalau saudara tidak kesulitan, kesukaran, mulai cari Tuhan, andalkan Tuhan, karena dari Tuhanlah datangnya pertolonganmu dan pertolonganku. Amin. Yang kedua, dan janganlah mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini berapa banyak orang-orang yang merasa kuat karena ekonominya, karena pekerjaannya, karena kepandaiannya, dia merasa nyaman, merasa aman. Hari-hari ini tidak ada orang yang tidak digoncangkan. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan hari-hari ini engkau merasa kuat secara ekonomi, sudah merasa kuat, merasa sehat secara tubuh jasmanimu. Lalu Tuhan berkata, saudaraku, jangan engkau andalkan semuanya itu kekuatanmu. Tidak seberapa pada waktu sudah dan saya ditekan oleh masalah, kekuatan sudah bisa goyah. Amin. Saudara dan saya punya tubuh yang kuat, sehat. Tapi kalau pikiran ini susah, banyak masalah, banyak tekanan, lemes. Mengenai stres itu, saudara, penyakitnya dua macam. Nendang ngantuan yang ngamuan. Tapi ada orang yang stres tambah jalan-jalan, nge-mall. Ada yang makan terus, waduh. Orang kalau stres katanya makan terus, saudara. Saya nggak tahu, saudara, kalau stres cirinya apa. Saya kalau stres, saudara, saya beritahu ya, wajah saya ini gua atau kabeh, saudara. Tanya istri saya kalau tidak percaya, kalau wajah saya gua atau itu, berarti saya lagi stres. Ya. Ada orang yang memang stres migrain. Ya, waduh, vertigo. Orang yang vertigo itu kakek pikiran. Ya, ada satu beban. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini berapa banyak orang yang selama ini mengandalkan kekuatannya sendiri, hidupnya tidak mengalami hal-hal yang baik. Waktu saya menikah, didampingi oleh pengapit 2 orang, saudara. Sahabat saya, teman saya. Salah satunya namanya Yobi. Saya masih ingat. Dia itu gede badannya kayak Ade Rai. Gede di Jepara itu, tangan itu sesimpel saya. Kepala saya besar. Oh, kalau jalan nanti masuk pintu gitu, oh gak cukup begini, jalan katanya, miring apa? Ya, dia sengaja pamer, saudaraku. Oh, kalau pakai kaos yang ketat-ketat gitu, saudaraku. Ya. Yang satu teman saya seorang karateka dan 2 mendampingi saya pada waktu nikah. Beberapa tahun kemudian, saudaraku, saya pulang ke Jepara. Adik saya ngomong sama saya begini, "Wes kerumuh apa? Kancamu dipanggil Tuhan. Siapa? Baru berapa tahun yang lalu dia nemenin saya. Dia ngomong Yobi. Tuh, orang kayak gitu kuatnya, sehatnya, gede macam gitu. Bisa mati kan? Tapi kan kalau sehat-sehat dan gede sih juga mencium bisa mati. Lu mati minggu lalu, mati
Istrinya tanyain, kapan teko? Hari aja. Ya bang, aku dengar kaya dipanggil Tuhan. Iya. Loh, lalu apa? Usus buntu pecah. Wongi gede, mati ini kena usus buntu. Nggak dirasakno sakit karena badannya merasa sehat, kuat. Loro sidik nggak dirasakno, pecah, saudaraku, terjadi keracunan. Semua tubuhnya hitam, saudaraku. Dan nyawanya tidak tertolong pada waktu dia dibawa ke rumah sakit, meninggal di dalam perjalanan. Saya istilahnya bahasa Jermannya itu tenger-tenger. Saya pikir, saudaraku, orang yang begini saya kagumi karena badannya gede, ototnya wah, keras sekali spirnya. Lu mati kena usus buntu. Saudara yang dikasih Tuhan oleh Sahabat di dalam dunia ini, jangan engkau andalkan, jangan kau merasa aman dengan segala kedudukan suamimu, dengan segala kekayaanmu, dengan segala kepandaianmu. Saudara, Tuhan ingin hari-hari ini di dalam hidup saya dan saya, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Karena dikatakan orang yang mengandalkan kekuatannya hari-hari ini akan banyak dikecewakan, banyak dibuat stres dengan kedudukan saudara. Kita baca Yeremia 29. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Yaitu kalau setiap anak-anak Tuhan hidupnya mengandalkan Tuhan. Tidak membanggakan engkau orang pintar, engkau orang kuat, engkau orang kaya, depositomu banyak, oh tabungan saudara saldonya banyak. Saudaraku, saya beritakan hari-hari ini, saudaraku, saya katakan kepada saudara, yuk kita mulai belajar andalkan Tuhan dalam setiap saat dalam hidup saudara. Yang pertama, yang orang yang terkutuk dan yang tidak akan pernah mengalami datangnya hal-hal yang baik dalam hidupnya, yang pertama adalah orang yang dalam segala sesuatu suka mengandalkan manusia. Yang kedua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kepandaiannya sendiri. Dan yang ketiga dikatakan, kita baca sekali lagi di dalam Yeremia tadi, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Satu hari saya berdoa, saudaraku, dan waktu saya berdoa, di dalam sebuah penglihatan saya dilihatkan kakak saya yang sekarang sudah almarhum, seorang hamba Tuhan. Waktu ditinggal di Batu, saya kelihatan wajahnya, saudaraku, waktu saya berdoa. Lalu siang saya berkata kepada istri saya, yuk Ma, nanti kita ke Batu. Ngapain? Nyambangi Koko. Tapi saya tahu sebelum kami berangkat, kami mampir di Indogrosir.
saya beli sembako, beras 25 kilo, gula 2 kilo, minyak 2 liter, kopi sama teh saya bawa. Masuk mobil Bekasi, saya berangkat ke Batu. Pada waktu sampai di Batu, saudaraku, saya ketek-ketek pintunya, ternyata tutup. Saya tunggu di pinggir jalan bersama dengan istri. Tiba-tiba dia datang naik motor dengan anaknya. Rupanya dia jemput sekolah anaknya. Lalu sosok saya berkatain, kapan datang? Baru aja. Ayo masuk. Begitu masuk, koko saya juga masuk. Lalu dia berkata, saya berkata, sebentar ya. Saya buka bagasi mobil saya dan saya keluarkan apa yang saya persiapkan, yang saya akan berikan kepada koko saya dan keluarganya. Apa yang terjadi, saudaraku? Sosok saya berkata begini, kamu benar-benar diutus Tuhan ya. Saya berkata, apa maksud? Tuhan tahu hari ini kami tidak punya apa-apa. Lalu dia berkata kepada suaminya, Pak, wangi ini mengangkati. Saya berkata, tidak usah. Kakak saya lebih besar dari saya. Lalu dia berkata, saya berkata begitu, tidak usah. Lalu pada waktu kakak saya lagi ngambil barang-barang di Bekasi, sosok saya ngomong begini, ikut kok kamu lagi stres. Lalu saya berkata, apa Ozo? Begitu masuk ke dalam, sosok saya berkata gitu, Tuhan, lagi stres ya Tuhan, lagi kecewa sama Tuhan. Kok saya langsung masuk kamar. Begitu dia keluar, dia punya Alkitab yang dibungkus dengan itu yang kulit itu, dibanting di depan muka saya. Plak. Saya lihat Alkitab itu sudah jamur, saudaraku, karena tinggal di Batu. Ya, tidak diudik-udik, sudah hampir 2 minggu lebih. Lalu dia ngomong begini, Diloan Alkitabnya. Aku males baca. Sebayangnya aku males. Lalu saya ngomong sama dia, apa? Kalau Tuhan itu mengasihi kami, aku ini melayani tidak tanggung-tanggung loh. Semua aku lakukan untuk pelayanan. Tapi kenapa Tuhan kok tidak dengar doaku? Aku susah. Hari ini aku gak ada duit. Anakku terus saja misalnya bayar sekolah. Mesin Senin ini gak bayar. Anakku gak bisa ikut TAP. Teguran dari sekolah. 3 anaknya gak bisa bayar 3 bulan. Lalu saya berkata, apa? Kamu itu hamba Tuhan, korban gereja, bisa jadi berkat buat kami. Saya ikut dewi dalam keadaan ini. Saya berkata, saya pakai bahasa Jawa, kamu kok seperti ini? Kamu kok jelek imanmu? Sudah, suami istri nangis di depan saya. Dia berkata, gue gak ngerasa tau. Aku ini stres. Aku sembahyang minta berkat, tapi gak ada berkat. Sekarang aku ngadepi anakku gak sekolah. Loro sih kami sekolah, kenapa? Ditagih terus bayar mas sekolah. Saudara, dalam keadaan seperti itu saya berkata,
Kamu percaya enggak kalau Tuhan itu masih hidup? Tuhan tetap hidup dan Tuhan tetap bisa berkarya di dalam hidupmu. Kenapa kamu gak yakin dalam keadaan seperti ini? Kamu juga justru jauh dari Tuhan. Doamu sudah mulai tidak doa. Engkau tidak pernah baca Alkitab. Engkau sudah malas pelayanan. Dia berkata sekarang keadaanku kayak gini. Aku main ikut apa? Mujizat. Apa sih takut banget? Saudaraku, pada saat saya mendengar seperti itu, hati saya hancur, saudaraku. Saya berkata, dia berkata kepada saya, berarti hari ini benar-benar Tuhan suruh kamu untuk menjadi berkat bagiku. Saudara tahu, suami istri kokoh saya ini berlutut di depan saya. Dan sosok saya berkata, Tuhan tangan menegurku, kepalaku pegang kosong. Saya tumpang tangan, saya berkati mereka, mereka nangis. Kemudian saya tanya, berapa uang sekolahnya? 3 anak ini 3 bulan berapa? Dia sebut 1,6. Akhirnya saya bersama dengan istri, saya katakan, berkati. Pulang di dalam perjalanan saya nangis di tengah jalan, saudaraku. Saya berkata, Tuhan, bersyukur. Engkau memberkati aku. Dan Engkau memberikan aku kepekaan untuk dapat mengerti akan keadaan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia nangis dan dia berkata, puji Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya katakan dalam segala situasi keadaan, apapun kesusahan saudara hari ini, meskipun hari ini Tuhan belum menjawab doa saudara, satu hal yang saya ingatkan saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Biarlah kau tetap yakin dan percaya. Lambat atau cepat mujizat pasti akan terjadi. Tuhanlah yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Pada waktu engkau dan saya berjalan di dalam kehendak-Nya, pada waktu saudara dan saya hidup di dalam firman, maka saya katakan kepada saudara, Tuhan akan menyatakan janjinya kepada saudara dan saya. Lalu ciri orang yang diberkati, kita baca ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merangkakkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya sebagai hamba Tuhan, kembali saudara di tempat ini, saya bukan menyambungkan diri, dijauhkan itu daripadaku, tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, dalam keadaan situasi kayak seperti ini, gak ada pelayanan di luar. Kami hanya mengadakan persembahan jemaat dari perpuluhan. Ada orang yang masih setia, ada orang yang tidak setia. Tapi saya beritahukan kepada saudara, dari mulut saya setiap hari puluhan kali saya berkata, Yesus engkau baik, Tuhan terima kasih engkau baik, Roh Kudus terima kasih engkau menyediakan berkat bagiku. Meskipun dunia sedang mengalami resesi, semua pengusaha-pengusaha lagi gonjang-ganjing, meskipun semua orang-orang sendiri banyak yang susah sendiri, tapi saya beritahukan firman ini pasti digenapkan dalam hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya berkata kepada saudara,
Saya kan pernah bersaksi kan. Bulan Februari saya bertanya-tanya, loh ini apa? Bulan Maret kok enggak ada satu pelayanan saja kok enggak ada apa? Agenda saya bulan Maret itu kosong sama sekali. Tidak ada satupun gereja atau PD yang undang saya. Saya sampai sempat bertanya, loh apa ini? Ada apa? Ternyata ada COVID-19. Gereja memang ditutup, kegiatan gak ada. Saya baru ngeh. Kenapa kalau Tuhan izinkan agenda saya bulan Maret tidak ada pelayanan, bahkan bulan April semuanya dibatalkan. Ayo, kalau selama ini saya andalkan pelayanan kan, jujur hamba Tuhan loh. Tapi Tuhan izinkan tidak ada pelayanan sama sekali 2 bulan ini, saudara. Apakah saya kekurangan? No. Sampai istri saya ngomong sama saya, "Be, berkatmu itu luwih akeh teko aku." Nah saya heran. Kenapa, saudara? Ada saja orang yang tidak pernah kontak saya, minta rekening saya. Saya ini cirinya kayak Pak Tri. Kalau ada orang minta rekening, tidak perlu ditunda. Banyak Pak Tri. Ini yang kita harapkan, saudaraku. Amin. Betul ya Pak Tri? Kalau nanti diedit ya. Oh, saudaraku, dengan baik-baik, jujur, saudaraku. Justru bukan dari jemaat yang memberkati saya. Orang yang tidak pernah kontak saya tiba-tiba bisa digerakkan Roh Kudus. Dan saya percaya, saudaraku, orang yang memberkati saya secara pribadi adalah orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Saya banyak kenalan orang kaya di Jakarta, tapi tidak ada satupun yang tergerak memberkati saya. Karena mereka tidak tergerak dan tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pikiran saya dan hati saya tidak terarah kepada mereka. Saya ini hamba Tuhan, tidak boleh mengandalkan orang kaya sekalipun. Saya bersyukur, saudaraku, ada bendahara gereja yang sangat baik di tempat ini. Amin. Tapi saya nggak pernah hutang ya Pak. Pak bendahara saya nggak pernah hutang ya. Dulu waktu perintisan saya punya bendahara gereja, saya pinjam 2 juta untuk beli tekel rumah saya yang nomor 48 itu, saudara. Bikin ada bunga. Saya suruh bayar 4% sebulannya. Astagfirullahaladzim. Pendeta nyelek duit ke gereja, bikin enak bunga, saudara. Makanya saya bersyukur ada Pak Eskun di sini. Amin. Macam-macam manusia itu, saudaraku. Makanya saya beritahukan kepada saudara, Alkitab ini dikatakan gak pernah salah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datanya panas. Dunia bisa mengalami kekeringan, dunia bisa mengalami resesi. Tetapi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Berkat itu ada saja, saudaraku. Sudah tidak perlu WA, sudah tidak perlu SMS, sudah tidak perlu telepon sama mereka. Sudah telepon kepada Roh Kudus, sudah berkata, Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup menggerakkan hati orang-orang untuk Engkau pakai memberkati kami. Dan Roh Kudus buktikan, saudara. Makanya saya selalu berdoa, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya tahu ini zamannya Roh Kudus. Dan saya melihat, saudara, mujizat demi mujizat selalu terjadi.
Alkitab berkata dia tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saya selalu tiap hari kalau doa saya berkata, Tuhan, siapa yang perlu saya berkati? Saya berdoa seperti itu. Ada hamba Tuhan dari Nias, ada hamba Tuhan dari Timur, ada orang-orang di sekitar kita, dan saya salurkan berkat karena saya tahu, saudaraku, kalau saya diberkati itu tujuannya satu, supaya hidup saya bisa menjadi berkat dan menghasilkan buah. Ada hamba Tuhan dari Nias, dia berkata jauh sekali tempat pelayanannya dari kota. Pada waktu saya kirim berkat buat dia, dia berkata, Pak, besok saya akan ke kota untuk ngambil berkat yang Bapak berikan. Hati saya bahagia, saudaraku, kalau saya bisa menjadi berkat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, saudaraku, saudara, orang yang hidupnya percaya andalkan Tuhan dengan segenap hatinya, itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Dan yang dikatakan, saudaraku, Alkitab berkata daunnya tidak pernah layu, saudaraku, dan tidak takut akan datangnya panas terik, saudaraku. Dan dikatakan sampai saatnya dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, jangan egois minta berkat tapi tidak mau jadi berkat. Ini saya naik dewi. Amin. Kalau saudara dan saya kepingin hidup diberkati hari ini, saudara dan saya harus jadi berkat. Selama saudara dan saya tanganmu terbuka, hanya tangan yang terbuka yang bisa menerima pemberian. Dan tidak ada orang yang mau bisa menerima sebuah pemberian kalau tangannya gegem, saudara. Kocar kacir berkatnya. Saya katakan kepada saudara hari ini, yuk, dalam sebuah situasi seperti ini, pekerjaan, pelayanan, hidup, keluarga, kebutuhanmu, belajar hari ini, taruhkan dan andalkan kepercayaan dan pengharapanmu hanya kepada Yesus. Karena dari Tuhanlah datangnya pertolongan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau Kau sudah berfirman di tengah-tengah kami, di tengah-tengah situasi keadaan dunia, khususnya Indonesia, gonjang-ganjing yang terjadi karena akibat virus corona, kesulitan terjadi di mana-mana, masalah seringkali terjadi di mana-mana, bahkan kehidupan kami selama ini mengalami banyak hal-hal, tantangan dan tekanan. Namun di sinilah kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau buktikan janji-Mu kepada setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kami akan melihat kebaikan kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan orang tua, tidak mengandalkan anak, tidak mengandalkan menantu, tidak mengandalkan pekerjaan, usaha kami.
Tapi ajarkan kami mulai hari ini terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Hamba berdoa Tuhan, ajarkan kepada setiap kami. Hari-hari ini kami belajar mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, buat kebutuhan kami, buat segala hal-hal yang kami butuhkan dalam hidup ini. Hamba berdoa Tuhan untuk para anak-anak Tuhan dan khususnya dan juga saudara kami sebangsa dan setanah air yang saat ini sedang menderita sakit akibat virus 19, COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan, Tuhan tolong mereka, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Ajarkan saat ini mereka tetap mengandalkan Engkau, karena kami yakin Tuhan, hanya dari Tuhan mujizat terjadi. Berkati tenaga medis yang selama ini menangani, yang mereka hari-hari ini sedang mengalami kelelahan di dalam mereka mengabdikan diri untuk sesama, khususnya menangani pasien COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati para tenaga medis, baik dokter, suster, siapapun yang bertugas di rumah sakit, lindungi dan pagari mereka dari segala pekerjaan virus ini Tuhan, supaya mereka tidak ada satupun yang terus menjadi korban terpapar dengan virus COVID-19 ini Tuhan. Hamba berdoa berkati rumah sakit yang saat ini ditunjuk oleh pemerintah untuk menampung korban virus ini Tuhan. Bila Tuhan memberkati mereka semuanya, khususnya yang ada di Karangmenjangan saat ini. Banyak saat ini di mana banyak rumah sakit yang sudah tidak dapat menampung akan pasien yang terus berdatangan. Sadarkan masyarakat Surabaya Tuhan, khususnya Jawa Timur dan Jakarta dan daerah-daerah lain yang termasuk zona merah, supaya setiap mereka tidak mengabaikan akan seruan pemerintah dan mereka boleh menjaga diri dengan baik. Khususnya buat anak-anak Tuhan, Kau pagari kami semua Tuhan oleh darah Yesus Kristus, sehingga seluruh sidang jemaat dan keluarga dan semua anak-anak Tuhan aman senantiasa dalam perlindungan-Mu. Kesehatan, kekuatan dan berkat Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Engkau memberkati seluruh jemaat dan semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Mereka yang menjadi pemain musik, para singer, WA, memegang LCD kamera, dan juga yang membawa snack. Kiranya Tuhan berkatilah tangan-tangan mereka dan urapilah hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan ini, sehingga di dalam pelayanan mereka ibadah kami boleh berjalan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini, dan bila nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh sidang jemaat di dalam berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan jangkau mereka dan Tuhan lawan mereka. Berkati mereka semua Tuhan, khususnya mereka yang mendengar dan mengikuti acara ini Tuhan. Engkau berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita, baik yang di sini maupun di rumah, diberkati Tuhan.
akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Gembala akan menutup ibadah pagi hari ini. Buka tangan dan hatimu. Saat ini Tuhan akan memberkati saudara. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk maupun di waktu kau keluar rumahmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah anak-anak cucumu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pelayananmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia Allah mengalir melimpah di dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.